Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil materi kami mengenai isu-isu desentralisasi fiskal dengan dosen pengampu Pak Hamdi SEMSI. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Leticia Veronica dengan NIM 212101045 dan saya sendiri Riris Marto Angkat dengan NIM 212101054. Kita masuk ke pengertian desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yaitu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Adapun tujuan dari desentralisasi fiskal yaitu untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dampak yang diterima dari penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi akan lebih bisa menyukseskan tujuan pembangunan melalui pemberian hak kontrol terhadap masyarakat yang mempunyai informasi dan inisiatif untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, pemberian tanggung jawab dan kewenangan yang lebih kepada daerah dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik. Yang ketiga, kesinambungan kebijakan fiskal secara makro. Yang keempat, mengoreksi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Yang kelima, mengoreksi ketimpangan horizontal antar daerah. Keenam, meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pemerintah daerah. 7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan baru tentang desentralisasi fiskal. Yang pertama, UU nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Deskripsi utamanya yang pertama, pajak di luar UU dapat dipungut. 2. Pajak provinsi atau 4 jenis dan pajak kabupaten atau kota 7 jenis. Yang ketiga, retribusi daerah atau jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. 2. UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Deskripsi utamanya memberikan kewenangan yang luas kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Deskripsi utamanya, dana perimbangan meliputi yang pertama, dana bagi hasil atau DBH, 2. Dana alokasi umum atau DAU, yang ketiga, dana alokasi khusus DAK. Selanjutnya, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan dengan tujuan berikut. Pertama, menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro. 2. Mengoreksi vertical imbalance, yaitu memperkecil ketimbangan yang terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah yang dilakukan dengan memperbesar taxing power daerah. 3. Mengoreksi horizontal clean balance, yaitu ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangannya. 4. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik. Selanjutnya, isu atau masalah desentralisasi fiskal. Yang pertama, alokasi belanja daerah. 2. Partisipasi BUMD. 3. Persaingan pajak. Dan keempat, ketidakseimbangan keuangan. 5. Ketidakjelasan tanggung jawab. 6. Ketidaksertaan layanan. Dan ketujuh, ketergantungan pada transfer. 8. Kesulitan dalam harmonisasi kebijakan. 9. Korupsi dan penyalahgunaan. 10. Kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, pengendalian pendanaan infrastruktur.